sempat terjebak di lembah kelam, lupa diri, lupa akan Tuhan. Itulah pengakuan dari sosok inspiratif kali ini. Tahun 1994 lalu merupakan tahun yang penuh teguran bagi pria bernama asli Sarono. Sejak detik itulah, pria berusia 63 tahun ini meneguhkan diri menuju jalan iman. Berbekal upah dari jerih payahnya sebagai pemecah batu, Pak Sarono memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk menyantuni puluhan anak-anak yatim piatu dan duafa di sekitar rumahnya. Ya teman-teman, itu dia profil dari tamu kita berikutnya yang akan segera hadir bersama kita. Arafah. Ya, sini Pak. Maaf. Assalamualaikum. Salam, sini Pak. Permisi. Arafah mau ke belakang lagi ya. Makasih Arafah ya. Duduk. Ya, alhamdulillah. Pak Sarono. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Irfan sehat juga ya? Sehat dong, Alhamdulillah. insya Allah. Bapak segar sekali. Alhamdulillah. Usia berapa sekarang? Kalau nggak salah 63. Kalau nggak salah. Iya. Kok kalau nggak salah? Iya, maksudnya kan dulu kita lahir juga nggak tahu kapan. Wah, Artinya yang jelas itu dari tahun 58 gitu. 58 kata Iya. orang tua. Iya. Ngikutin aja lah. Gitu. 58 berarti sekarang 63. 63. Iya. Asli mana Bapak? Asli Kebumen, Kebumen. Jawa Tengah. Tapi sekarang di Jakarta Timur. Iya, di daerah Cipinang Jaya. Oke. Udah berapa lama di Cipinang? Alhamdulillah dari tahun 2001 ya. Sebelumnya di Cipinang sini, di Pondok Bambu. Oh gitu. Nah Ya. di Kebumen? Di Kebumen, saya dari Kebumen dari usia 14 tahun. Oh, udah Iya. pindah. Iya, artinya kita merantau lah gitu ya. Pak, Iya. maaf. Bapak tidak bisa melihat 100% atau bisa melihat sedikit? Sama sekali, Sama sekali. nggak ada bayangan. Sama sekali. Sama sekali. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena buat teman-teman di rumah juga, kalau teman-teman kita yang tunanetra itu memang ada tingkatannya ya Pak ya, Iya, kalau nggak salah ya. betul, Ada berapa persen, berapa persen gitu. Iya, Kalau Bapak iya. tuh total tidak bisa melihat. Total, nggak ada ini, masya Allah. Dari lahir atau Enggak, dari tahun 94. 94? Iya. Sebelumnya normal? Alhamdulillah, normal, seperti antum juga. Iya. Apa yang terjadi Pak? Nah waktu itu kita kan dari Jawa ya, ini dari Jawa lah, umur 14 tahun merantau ke Jakarta. Itu juga saya diajak orang Arab jadi pembantu. Itu akhirnya begitu berapa tahun saya diangkat kerja di material, narik gerobak kretek. Akhirnya material ini bangkrut, saya usaha sendiri gitu. Nah, usaha sendiri juga dagang-dagang apalah sebisa kita gitu kan. Nah, ternyata akhirnya kita lari ke di lapangan, narik angkot bemo Kalimalang Klender. Nah ternyata dulu mata saya melihat jelas tadi godaan memang luar biasa di luar gitu kan. Contohnya kita melihat cewek gitu kan. Waktu itu kan cewek kerjanya roknya mini, masya Allah gitu kan. Jadi ini mata hijau banget mata gitu. Jujur nih, enggak jujur ini jujur. Jadi udah jadi sopir bemo tuh. Ya. Ada penumpang cantik-cantik. Iya, gitu. Jadi sambil narik nyalip juga klender, tapi mata kemana ininya kemana gitu. Nah Saat ini itu belum punya istri. ya waktu itu. Udah punya istri. Udah juga, udah. Terus? Nah terus akhirnya ya itu tadi begitu seperti itu kita banyak melihat maksiat. Kalau orang yang nggak paham mungkin buruk sangka ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata setelah kita renungkan, kita berpikir ini kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Nah, jadi makanya Allah memberikan seperti ini. Mungkin begini jelasnya, Allah berfirman, aku cabut nikmat pandangan ini karena kamu tidak mau mensyukuri nikmatku. Oke, jadi waktu mulai itu Bapak tuh istilahnya maaf, matanya jelalatan. Ya, gitulah. Terus apa lagi Pak? Nah, terus akhirnya yaudahlah kalau ngomong begitu aku cabut pandangan mata ini, terserah mau kemana. Kalau nginget sama aku, nurut sama aku, nah, insya Allah nanti akan mendapat barokah dan rahmat dari Allah. Hilangnya itu gimana prosesnya Pak? Apakah kecelakaan atau tiba-tiba berkurang secara alami gitu? Pertama-tama cuman sakit kepala, terus sakit di belakang sini, kayak pegel-pegel gitu. Lama-lama kok jadi
kabur gitu. Jadi total tidak bisa melihat itu usia 40 tahun. Ya kurang lebih. Kurang lebih. Sudah punya istri? Udah. Jadi punya istri itu masih dalam kondisi melihat tadi kan ya? Waktu baru nikah masih melihat. Akhirnya sampai nggak melihat, istri masih tetap setia. Masih, ya alhamdulillah. Punya anak? Alhamdulillah anak kandung nggak punya karena istri saya ada dapat ujian dari Allah jadi punya penyakit kista gitu. Tapi tetap sayang ya? Ya alhamdulillah. Tapi dengar-dengar Bapak justru nggak punya anak kandung, tapi punya anak banyak. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Anak Anak asuh. Iya. Iya. Ada berapa Pak? Ya sekarang alhamdulillah ada 65 ya. Masya Allah. Iya. Jadi itu juga tadinya ada 65 tapi yang 5 udah lulus kerja kuliah. Jadi nusul lagi yang kecil-kecil gitu. Jadi tetap ada 65 lagi. Oke. Maaf Pak, kegiatan Bapak sekarang apa? Alhamdulillah getokin batu di pinggir jalan ya. Batu nggak usah digetok-getokin gitu Pak? Ya artinya batu itu kan batu-batu kering gitu, bekas-bekas dari material gitu. Iya. Jadi tukang batu, Tukang getokin batu lah, kalau tukang batu tukang namanya. emang berapa gajinya? Kalau ngelihat haji nggak ketemu ya, tapi niatnya saya hanya niat ibadah kepada Allah, mengharap ridho Allah karena Allah, gitu aja. Ya terus itu buat anak asuhnya? Nah jadi setiap hari saya bismillah, ngetokin batu sedapat kita, ya kita bersyukur pada Allah. Jadi kita bukan nggak mengharapkan hasil ya, tetapi kita mengharap ridho Allah gitu. Yang kita getokin itu dari batu jadi pasir, saya kumpulin. Nah saya berdoa sama Allah mudah-mudahan ada hamba Allah yang berkenan membeli, ya berapapun jumlahnya nggak masalah, yang penting Ya, ada untuk santunan anak-anak yatim. Berapa biasanya rata-rata Pak Apanya tuh? pemasukannya Pak? Jadi gini, pemasukan nggak nentu ya, karena kadang-kala laku sekarung, kadang 2 karung. Berapa itu? Saya nggak narget ya, karena itu barang itu istilahnya dapat mungut. Karena Berapa aja dikasih gitu? karena Ya kita paling banyak Bapak pernah terima? paling banyak ada yang ngasih 100.000 satu karung. Ada Oke. juga yang 5.000, ada juga. Di satu karung yang Iya, sama juga? Ya iya. Allah. Ada juga yang minta gratis, ada. Alhamdulillah. Emang kita niatnya menggapai ridho Allah. Pak, kenapa Iya. Bapak saya ngomong Alhamdulillah? Hah? Alhamdulillah. Begitu. Bersyukur tuh Ya, sama karena kita belajar mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, tapi banyak juga yang ngasih bantuan juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kan gitu, kalau kita udah menggapai ridho Allah, kalau Allah udah ridho, subhanallah, semua gampang, ringan, aman. Tenang ya Pak? Nah, kali kalau mengharap pemberian sesama manusia, kita banyak kecewa. Ya. Gitu. Masya Allah. Seneng ngobrol dengan Alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillah. Jadi Bapak dibandingkan zaman dulu jauh sekali dengan sekarang dalam kondisi hati. jauh sekali. Mungkin nanti kalau ini istri saya bisa ditanya sedikit dah. Istri datang nggak? Ada, Mana alhamdulillah. istrinya Ada, ya? alhamdulillah. Siapa nama istri? Sri Ningsih. Ibu Sri. Iya. Ayo sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Nisa. Ibu Sri sehat, Ibu Sri sehat, bangga. Jadi ini Nisa ini salah satu dari 65 anak asuh Bapak dan Ibu. Betul, Iya. betul. Ini yang paling kecil. Waktu Saya ambil umur 2 dari minggu umur nih. 2 minggu. Udah 2 minggu. Iya. Nisa hebat. Alhamdulillah. Nisa sayang, Siapa? ini manggilnya apa ini? Mama bapak. Mama Bapak. Nisa tinggal bareng Mama dan Bapak. Iya. Sama siapa lagi? Sama ibu. Ibu. Sama ibu Suka ini? kesono kesana. Sama saya. Oh sama ibu. Iya. Emang ibu nggak tinggal sama Bapak? Oh, maksud ini tinggal sama ibu, sama manggil sama ini sama saya manggil Manggilnya mama. Mama. Kalau ibu tuh siapa? Ibu asli ibu kandungnya. Ibu kandungnya. Oh gitu. Iya. Tapi bareng Mama dan Bapak udah lama. Jadi alhamdulillah Nisa juga udah punya banyak orang tua jadinya ya. Alhamdulillah. Saudaranya juga jadi banyak ya. Alhamdulillah. Bu Sri, Ya. berat nggak sih mempunyai tanggung jawab begitu banyak anak yang harus diurus? Kalau saya sih nggak merasa berat ya, karena saya udah niat dari hati saya untuk bisa ini anak yatim gitu. Iya. Ibu melihat Pak Sarono kayak gimana? Alhamdulillah sih dia baik ya. Alhamdulillah sayang sama saya gitu. Jadi untuk ini anak yatim, mendidik anak yatim itu kerjasama tuh ya. Ya, dan untuk saling memperhatikan anak-anak, terus nanti kalau ada suatu tamu atau apa memberi donatur ya kita
ini bersama gitu. Oh, berapapun yang masuk rezeki itu rezeki bersama gitu ya? Iya. Dicukup-cukupin. Iya. Gitu. Jadi anak-anaknya tuh tinggal di satu tempat atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Oh, beda-beda. Di rumah masing-masing nanti sewaktu ada pengajian, acara anak yatim nanti baru dihubungin gitu. Jadi Ibu bisa dikatakan Ibu Sri menjadi saksi perjuangan dari Bapak. Maaf, tadi Bapak ngaku ke saya. Katanya pas narik bemo suka lihat-lihat cewek. Biasa orang laki begitu. Ibu tahu saat itu? Ya, saya nggak tahu, saya kan nggak pernah di rumah, saya kerja. Nah kalau sekarang pas tahu kesel nggak Bu? Ya kesel juga kalau dia. Udah pernah dibahas sebelumnya? Iya. Hah? Tapi yang penting itu kan masa lalu ya. Iya. Nggak akan diulangi lagi ya Pak ya? Enggak, insya Allah. Bapak mau minta maaf nggak? Wah, maafin ya, Bapak selama ini banyak jolimin, banyak bohongin, maafin ya. Ya sama-sama ya Pak ya. Alhamdulillah. Ibu kok bisa sabar sih Bu? Ya, Bisa sabar? ya orang beriman tuh harus sabar. Masya Allah. Harus sabar. Masing-masing orang punya masa lalu dan kesalahan ya. Iya, iya Mas. Tapi Ibu mah sabar, Alhamdulillah mendampingi Bapak. Amin, Dari iya, iya. melihat sampai tidak bisa melihat. Amin. Dari hatinya sempit sampai hatinya lapang seperti ini. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, Terakhir. mau tahu Bapak, terakhir nih Bapak. Tujuannya Bapak apa? Alhamdulillah karena saya merenung ya hidup ini di dunia nggak lama, ibarat orang jalan cuman mampir ngombe kalau orang Jawa. Tidak terasa umur saya udah 63. Kalau kita ingat usia Rasulullah SAW itu 63, berarti udah rawan nih saya. Jadi kita harus iya harus siap. Maksudnya harus siap namanya kematian. Mau tidak mau harus siap. Nah, ini tanda bukti saya siap, artinya ini sepanjang kita masih dikasih nikmat hidup, kita untuk ibadah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita mendidik mendukung anak-anak yatim, insya Allah kita akan dapat hadiah seperti Rasulullah SAW dulu pernah bersabda begini, barang siapa akan mendidik, menolong, membantu anak-anak yatim piatu du'afa, insya Allah nanti akan di surga bersamaku seperti dua jari ini. Nah itu yang membuat saya semangat untuk Sedekat itu. Iya, sedekat jari ini kan nggak jauh. Nah itu. Jadi ibadah semuanya mengharap ridha Allah untuk masuk surganya Allah. Tetapi tidak semua satu ruangan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Itu harapan saya. Mudah-mudahan dengan seperti ini diambil hikmah juga untuk saudara kita semuanya, sesama muslim ya saudara kita. Yuk sama-sama kita didik, kita bantu, kita tolong anak-anak yatim piatu. Jangan sampai anak yatim piatu tidak sekolah, tidak bisa baca Al-Quran, karena ini semuanya semata-mata tanggung jawab kita bersama. Waduh. Gitu. Terima kasih loh Pak, Iya, mengisi sama-sama. usianya dengan maksimal, menginspirasi kita semua juga Amin. ya. Amin. Ya Nanti di Allah. akhirat kalau nggak ketemu saya, cari saya. Oh insya Allah Ya, juga. Pak ya. Ini Pak, ada Ya. sedikit kenang-kenang dari kami, mudah-mudahan bisa meringankan nih. Amin, Di amin sini ya ada, Allah. ada minyak ya Amin, Pak ya. amin, amin. Kemudian juga ada mie instan nih. Masya Allah. Ada sembako Nih juga. ada mie Amin, instan, Masya betul. Allah. Coba Amin, simpen amin, dulu amin, ya sini. Allah. Ada sembako juga nih Pak, ada beras, ada kopi, ada Subhanallah, sirup, ada susu, ada Subhanallah. teh dan lain sebagainya, ada kue juga tuh. Ya. Ya. Ya alhamdulillah Nah, Kak Irfan. saya ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya bagi Allah. Kita yakinlah apa yang Irfan berikan kepada kami akan diterima Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas rezeki yang barokah. Amin amin. Wabil khusus nikmat kesehatan. Amin. Allah. Udah Bapak terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Amin. Kalau mau membahagiakan orang jangan nunggu kita bahagia dulu. Bahagiakan Betul, aja dulu. betul. Itu yang membawa kebahagiaan untuk kita. Betul, ya Pak ya? betul. Makasih Bu Sri. Ini sama-sama Sama-sama. ya. Nah. Mas Saudara makasih Iya, ya. sama-sama. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan dari beberapa tamu yang hadir kali ini membuka mata kita bahwa kebahagiaan itu harus dicari. Dengan cara apa? Dengan membahagiakan orang lain. Betul ya? Dan jangan sampai hanya menunggu kita cukup, kita kaya, kita berlebih untuk bisa berbuat kepada orang lain. Ayo lakukan sekarang karena kita tidak tahu umur kita mau sampai kapan. Oke, sampai ketemu. Sabtu Minggu di Net di The Hakims. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.